Salam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali dalam renungan singkat kita. Hari ini saya ingin berkongsi tentang firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku, Yesus, datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Tujuan Allah datang di dalam hidup kita, tujuan Tuhan datang dalam dunia ini adalah ingin memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Dua perbezaan yang kita lihat di sini, saudara. Pencuri, dia datang ingin mengambil sesuatu daripada kita, tetapi Yesus datang, dia ingin memberi sesuatu kepada hidup kita. Saudara dan saudari, saya pasti kita merindukan kehidupan yang berkelimpahan. Hari ini saya ingin berkongsi kepada kita, saudara, halangan-halangan untuk menikmati kehidupan yang berkelimpahan ini. Hari ini saya ingin berkongsi tentang halangan yang pertama. Halangan yang pertama adalah ketidakpercayaan ataupun the obstacle of unbelief. Di dalam Yesaya 57:14 berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Dalam bahasa Inggris dia kata build up, prepare the road, remove the obstacle out of the way of my people. Nah, saudara, dalam hidup kita ada halangan-halangan, ada obstacle-obstacle yang boleh menjadi halangan di dalam kehidupan kita. Nah, pada zaman Yesaya, saudara, orang kampung akan mempersiapkan jalan dalam beberapa minggu untuk menunggu kedatangan kunjungan di raja. Nah, raja akan melawat setiap kampung, setiap daerah. Dan apabila raja mendapati jalan yang menuju ke daerah itu ataupun ke kampung itu tidak dipersiapkan, tidak dibina dengan baik, tidak di-prepare dengan baik, dia akan melewati, dia akan bypass dan pergi kepada kampung sebelah ataupun daerah yang lain. Nah, berarti saudara, kampung yang tidak mempersiapkan jalan, tidak membuka jalan, maka mereka akan terlepas daripada menikmati sumbangan-sumbangan, menikmati lawatan daripada sang raja. Begitulah kehidupan kita, saudara. Yesaya menulis ini menggambarkan keadaan. Begitulah kehidupan kita. Kita merindukan, kita mau kelimpahan, kita mau berkat, kita mau kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang menghalang adalah kita sendiri tidak ataupun gagal menyediakan jalan, mempersiapkan jalan, yaitu hati kita untuk Tuhan datang dalam kehidupan kita, saudara. Nah, itulah Bapak kita, saudara, itulah Tuhan kita. Dia mau memberkati kita. He loves to bless us. Dia mau datang. Dia adalah Bapak yang baik. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin memberikan kita a good gift. Dia ingin memberikan kita pemberian-pemberian yang baik. Pertanyaan saudara hari ini, mengapa masih ramai di antara kita yang masih belum dapat menikmati kelimpahan, hidup dalam kelimpahan, hidup di dalam tujuan Tuhan, hidup di dalam purpose of God, saudara? Dan hari ini saya ingin berkongsi kepada kita, saudara, halangan itu, halangan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini, saudara, adalah satu keputusan ataupun pilihan untuk tidak percaya. Nah, kita lihat kembali kepada Abraham. Mengapa Allah memilih Abraham dan dari keturunan Abraham telah menjadi berkat bagi seluruh dunia ini? Karena saudara, apa yang Abraham buat, apa yang Abraham lakukan yang tercatat dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 berkata, lalu Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu baginya sebagai perbenaran. Wow. Nah, kita lihat di dalam bahasa asli, percaya adalah aman. Dalam bahasa asli Ibrani, percaya adalah aman, yang berarti saudara membuat keputusan, membuat pendirian untuk tidak berbelah bagi untuk percaya. Nah, kalau dalam konsep Yunani pula, percaya adalah pistio, yang berarti saudara mempercaya ataupun yakin kepada sesuatu idea ataupun seseorang dengan mengharapkan sesuatu. Dia bukan sekedar percaya, tapi dia betul-betul mengharapkan sesuatu dari apa yang dia percaya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkongsi daripada Markus 9 ayat 21 sampai 25 tentang masalah ketidakpercayaan. Percaya tapi kurang percaya. Nah, begitulah keadaan kebanyakan kita hari ini, saudara. Nah, ini kisah tentang seorang bapak yang membawa anaknya kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk disembuhkan, karena dari sejak kecil lagi anaknya dirasuk oleh roh jahat.
Dia membawa anak ini kepada murid-muridnya. Malangnya murid-muridnya tidak dapat menyembuhkan anak itu, sehingga dia membawa anak itu kepada Yesus. Dan ini kata-kata Yesus ya, dalam ayat yang ke-19 ayat sampai 25, Yesus berkata kepada mereka, "Hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi kah aku mesti bersamamu? Berapa lama lagi kah aku mesti bersabar denganmu? Bawa anak itu kemari." Mereka pun membawa anak itu kepada Yesus. Baik roh itu melihat Yesus, ia pun membuat anak itu sawan, lalu jatuh berguling-guling ke tanah, mulutnya berbuih. Yesus bertanya kepada bapak anak itu, "Sejak bila dia begini?" Bapak anak itu menjawab, "Sejak dia kecil lagi. Sudah berkali-kali roh itu coba membunuhnya dengan membuangnya ke dalam api atau air. Kasihanlah kami dan tolonglah kami kalau engkau dapat menolongnya." Yesus berkata kepadanya, "Apa katamu? Kalau engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Bapak itu segera berseru, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Nah, kita tahu kesudahan cerita ini, saudara, bahwa Yesus menyembuhkan anak itu, mengusir roh jahat yang menguasai anak itu. Nah, tapi saya ingin membawa kita, saudara, di dalam renungan ini kita melihat, perhatikan kata-kata Bapak ini. Dia katakan begini dalam ayat yang ke-24, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya." Dia mengaku dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada siapa Tuhan Yesus yang boleh melakukan mukjizat. Tetapi apabila itu sampai kepada dirinya, dia kata dia kurang percaya, sehingga anak itu tidak dapat disembuhkan. Nah, hari ini saudara, kita kembali kepada halangan yang pertama, yaitu kurang percaya. Kurang percaya bermaksud, saudara, meragui kemampuan Tuhan, meragui kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, pernahkah kita meragui kemampuan Tuhan? Kita tahu Tuhan itu berkuasa, kita tahu Tuhan itu maha hadir, kita tahu Tuhan itu maha tahu. Tapi saudara, jauh di dalam hati kita masih meragui kemampuan, kehadiran Tuhan dan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Bapak ini, saudara, dia berkata, "Aku percaya, tapi tolonglah aku yang kurang percaya." Mari kita datang kepada Tuhan hari ini, saudara. Mungkin kita percaya, kita mungkin ada level kepercayaan, tetapi saudara, kepercayaan kita itu masih kurang. Kalau kita seperti Bapak ini, saudara, yang kurang percaya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, "Tuhan, ampuni saya karena ketidakpercayaan saya, karena unbelief saya, dan saya mau menikmati kelimpahan, saya mau menikmati kuasa-Mu, saya mau menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan saya." Terima kasih saudara dan saudari untuk firman Tuhan hari ini. Saya harap firman Tuhan hari ini dapat mendorong kita untuk kita terus menghadapi kehidupan kita hari ini, khususnya di dalam kita meremove ataupun menghancurkan segala ketidakpercayaan dalam hati kita, untuk kita menikmati berkat kelimpahan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Stay happy, stay connected to God. God bless you.